Selamat datang di mata kuliah pengembangan media ajar. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian media ajar. Apa itu media ajar? Kata media berasal dari kata Latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar. Jadi, media pembelajaran merupakan sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan melalui saluran, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah informasi baru pada diri siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Kedudukan media pembelajaran dalam konteks komunikasi pendidikan. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi menimbulkan arus informasi dua arah, yaitu dengan munculnya feedback dari pihak penerima pesan. Peran media pembelajaran sangat penting di dalam proses pembelajaran di kelas untuk memudahkan anak di dalam menerima informasi lewat pesan yang disampaikan oleh guru ketika menyampaikan materi. Di sini ada bagian tentang proses komunikasi. Sumber informasi membutuhkan media informasi dalam menyampaikan pesannya, agar pesan atau informasi tersebut diterima oleh penerima informasi. Dalam bagian ini terlihat bahwa komunikasi ini berjalan dua arah atau ada feedback dari penerima informasi. Sehingga penerima informasi itu juga nantinya jadi sumber informasi. Sumber informasi di sini bisa berupa guru, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kedudukan media pembelajaran dalam sistem pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran tentu ada interaksi antara guru dengan siswa. Guru dalam menyampaikan pesan atau materi di sini menggunakan papan tulis sebagai medianya, agar siswa dapat memahami apa yang dapat disampaikan oleh guru sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan media. Yang pertama, pendidikan pada awalnya hanya guru dan buku. Pada masa awal ini, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber pembelajaran ini kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada masa adanya buku ini dikenal tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak-anak sekolah. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Yang kedua yaitu masuknya pengaruh teori komunikasi pada proses pembelajaran dan munculnya AFA. Pada masa pertengahan abad ke-20 atau pada akhir tahun 1950, alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual. Misalnya model, objek, dan alat-alat lainnya yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap para peserta didik yang sedang belajar. Yang ketiga yaitu kerucut pengalaman Edgar Dale. Jadi, di dalam kerucut pengalaman ini, ketika kita membaca, kita hanya akan mengingat apa yang kita baca sebanyak 10%. Ketika kita mendengarkan, kita hanya akan mengingat sebanyak 20%. Ketika kita melihat gambar, diagram, video, film, melihat demonstrasi, yang kita ingat sebanyak 30%. Ketika kita terlibat dalam diskusi, yang kita ingat sebanyak 50%. Ketika kita menyajikan atau presentasi, yang kita ingat sebanyak 70%. Ketika kita bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata, yang kita ingat sebanyak 90%. Selanjutnya yaitu pengertian pola pembelajaran. Pola pembelajaran merupakan cara yang digunakan oleh guru atau pengajar dalam menyampaikan materi pada proses belajar mengajar.
Nah, Barry Morris mengklasifikasikan 4 pola pembelajaran yang digambarkan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu pola pembelajaran tradisional 1. Pada awal pola pembelajaran tradisional 1, yaitu menetapkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran, kemudian menetapkan isi dan metode yang akan disampaikan oleh guru kepada siswa. Yang kedua yaitu pola pembelajaran tradisional 2. Pada pola pembelajaran ini, guru sudah dibantu oleh berbagai bahan pembelajaran yang disebut alat peraga pembelajaran dalam menjelaskan dan meragakan suatu pesan yang bersifat abstrak. Pada pola pembelajaran ini telah menempatkan media dalam proses pembelajaran. Guru dalam aktivitas pembelajarannya telah dibantu oleh peralatan audiovisual. Namun, dalam sistem pembelajarannya masih menempatkan guru sebagai sumber belajar utama selain sumber belajar lainnya seperti materi belajar, perangkat kelas, latar kegiatan belajar yang dapat dipakai sebagai suplemen. Yang ketiga yaitu pola pembelajaran guru dan media. Pola pembelajaran ini sudah mempertimbangkan keterbatasan guru yang tidak mungkin menjadi satu-satunya sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan berbagai media pembelajaran sebagai sumber belajar yang dapat menggantikan guru dalam pembelajaran. Jadi, siswa dapat memperoleh informasi dari berbagai media sebagai sumber belajar, misalnya dari majalah, modul, siaran radio pembelajaran, televisi pembelajaran, dan lain sebagainya. Pola ini merupakan pola pembelajaran bergantian antara guru dan media berinteraksi dengan siswa. Nah, yang keempat yaitu pola pembelajaran bermedia. Pada pola pembelajaran bermedia, guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber informasi bagi kegiatan pembelajaran para siswa. Akan tetapi, siswa dapat memperoleh informasi dari berbagai media. Saat ini dan di masa yang akan datang, guru tidaklah hanya sebagai pengajar, tetapi dia harus mampu berperan sebagai director of learning, yaitu sebagai pengelola belajar yang memfasilitasi kegiatan belajar siswa melalui pemanfaatan dan pengoptimalan berbagai sumber belajar. Nah, selanjutnya yaitu peran media dalam pembelajaran. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran, perlu dikembangkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Hal ini perlu dilakukan karena agar peserta didik tidak cenderung bosan dan agar proses pembelajaran pun tidak cenderung monoton. Menurut Kemp dan Dayton, peran media dalam pembelajaran adalah: yang pertama, menyampaikan pesan pembelajaran dapat lebih berstandar. Yang kedua, pembelajaran dapat lebih menarik. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan penerapan teori belajar. Berikutnya, manfaat media terhadap proses dan hasil belajar. Media pengajaran mempunyai manfaat yang sangat penting bagi kesuksesan proses belajar serta tujuan pembelajaran. Nilai dan manfaat media pembelajaran adalah, yaitu yang pertama, membuat konkret berbagai konsep yang abstrak. Konsep-konsep yang dirasa masih bersifat dan sulit dijelaskan secara langsung kepada siswa bisa dikonkretkan atau disederhanakan dengan media pembelajaran. Yang kedua, menghadirkan berbagai objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar melalui media pembelajaran yang menjadi sampel dari objek tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian landasan pemilihan media pembelajaran. Landasan yang dimaksud di sini adalah kecermatan dan ketepatan guru dalam pemilihan media yang akan menunjang efektivitas kegiatan pembelajaran yang dilaluinya. Ada 3 landasan penggunaan media pembelajaran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi guru dalam pemilihan media yang tepat sesuai isi dan tujuan dalam pembelajaran. Ketiga landasan tersebut adalah landasan psikologis, landasan historis, dan landasan empiris. Nah, landasan psikologis pemilihan media pembelajaran.
Pada landasan ini, pengalaman belajar dari konkret ke abstrak. Pendidik harus memperhatikan kondisi psikologis dari peserta didik dalam pemilihan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Kondisi psikologis dinyatakan sebagai karakter psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksinya dengan lingkungan. Selanjutnya, landasan historis. Landasan historis merupakan penggunaan secara rasional media pembelajaran yang ditinjau dari sejarah konsep dari istilah media yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian landasan empiris. Dalam landasan ini menunjukkan bahwa ada interaksi antara pengguna media pembelajaran dan karakteristik tipe pembelajar siswa dalam bentuk hasil belajarnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi media menurut para ahli. Terdapat banyak ahli yang mengelompokkan media berdasarkan karakteristik yang dimiliki media tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, menurut Allen. Allen menggolongkan media pembelajaran menjadi beberapa golongan. Yang pertama, visual diam, kemudian objek 3 dimensi, pelajaran terprogram, buku teks cetak, film televisi, rekaman, demonstrasi, dan sajian lisan. Menurut Allen, terdapat ketentuan jenis media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Allen berpendapat bahwa media tertentu memiliki kelebihan untuk tujuan belajar tertentu, tetapi lemah terhadap tujuan pembelajaran yang lain. Tokoh yang selanjutnya yaitu Omar H. Malik. Omar H. Malik mengklasifikasikan media menjadi beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama visual, yang kedua auditif, yang ketiga audiovisual, yang keempat dramatisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik media visual, antara lain yang pertama, mengatasi ruang dan waktu. Yang kedua, saluran yang dipakai adalah indera penglihat. Yang ketiga, pesan yang disampaikan dalam simbol-simbol komunikasi visual. Dan yang keempat, mengatasi keterbatasan pengamatan. Nah, selanjutnya karakteristik media audio, yaitu yang pertama, memiliki unsur suara. Yang kedua, saluran yang dipakai adalah indera pendengar. Yang ketiga, pesan disampaikan dalam bentuk verbal. Yang keempat, komunikasi satu arah. Nah, selanjutnya karakteristik media audiovisual. Yang pertama, memiliki unsur suara dan gambar. Yang kedua, menggunakan perangkat keras atau hardware seperti komputer, LCD, televisi. Dan yang ketiga, penyajian gambar yang dinamis atau sealur dengan waktu. Yang keempat, menggunakan prinsip behavioristik, lebih menekankan tingkah laku sebagai hasil belajar, dan kognitif, lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar. Yang terakhir yaitu merupakan bentuk fisik dari gagasan asli atau gagasan abstrak yang butuh pemahaman terlebih dahulu untuk memahaminya. Nah, selanjutnya karakteristik media realia antara lain. Yang pertama, benda asli. Yang kedua, benda dalam keadaan utuh. Dan yang ketiga, dalam ukuran yang sebenarnya. Yang keempat, dapat dikenali wujud aslinya. Kemudian, karakteristik media berbasis komputer antara lain tujuan pembelajaran jelas, kebenaran konsep, alur pembelajaran jelas, petunjuk penggunaan jelas, memfungsikan software, mengacu prinsip desain pembelajaran, disesuaikan dengan karakteristik siswa. Kemudian karakteristik media sederhana antara lain yang pertama, menggunakan bahan yang ada di sekitar. Yang kedua, pembuatan mudah. Yang ketiga, mudah ditemui. Yang keempat, mudah dioperasikan.